Jadi di sini gue Panca Prastio dari kelompok 3 kelas 12-5 pengen bertanya-tanya nih sama anak murid Gocap. Jadi nama lo siapa? Nama gue ini Brand Marco dari kelompok 2 dari kelas 12-7. Nih gue jadi bakal nanya-nanya ke lo tentang pernikahan dini. Yang satu itu gimana sih pendapat lo tentang pernikahan dini itu? Pernikahan dini itu kayak apa ya, semacam tindakan mungkin ya, tindakan salah satu kenakalan remaja yang mungkin bisa mempengaruhi dari faktor lingkungan, teman-teman, dan mungkin bisa jadi keluarga juga. Oh, jadi termasuk faktor ya, lingkungan, keluarga gitu. Iya. Jadi yang kedua itu apa saja sih dampak dari pernikahan dini itu? Dari dampak negatifnya sih adanya ketidaksiapan ya mungkin ya, karena adanya pernikahan dini kan otomatis umur masih terlalu dini buat adanya melakukan pernikahan ya. Jadi mungkin adanya ketidaksiapan mental. Kalau dampak positifnya ada gak tuh kira-kira? Kalau dampak positifnya sih itu kayaknya belum ada kali ya. Iya, Bro. Belum ada. Iya. Oke, jadi yang ketiga nih, apakah kamu ingin melakukan pernikahan dini? Jawab dan coba alasannya itu apaan tuh kalau mau nikah dini? Kalau misalnya pernikahan dini sih nggak mau ya, alasannya itu karena dari umur juga masih terlalu dini, belum adanya persiapan buat kedepannya, buat merawat anak, merawat keluarga dan hal sebagainya. Oh, jadi lo nggak mau nikah dini gitu? Iya. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke. Halo. Jadi di sini gue Panca Prastio dari kelas 12-5 kelompok 3. Jadi di sini gue pengen bertanya-tanya nih, boleh gak? Sebelum itu kenalan lu dong, nama lo siapa? Namaku Aisyah Majriani dari kelas 12-7. Jadi langsung aja ke pertanyaannya nih. Yang satu itu gimana sih pendapat lo tentang pernikahan dini? Pendapat aku tentang pernikahan dini itu sorry banget aku nggak setuju ya tentang pernikahan dini, karena pernikahan dini ini menurut aku membawa pengaruh yang negatif, karena ketika ini kan pernikahan dini gitu, ini kan pernikahan di mana masih di bawah 18 tahun di umur 18 tahun ke bawah, di mana seseorang yang melakukan ini tuh belum tentu siap secara mental, emosional sama psikologis, yang nantinya tuh menurut aku bikin banyak permasalahan yang ada di dalam hubungan itu. Sementara pernikahan ini tuh adalah suatu hubungan yang sakral gitu kan, dan pernikahan ini kan menyatukan dua orang yang ya iya gitulah, maksudnya seharusnya kan hidupnya damai gitu. Nggak selalu damai sih, cuma pasti ada permasalahan. Cuma nanti ketika dia belum terlalu mempunyai persiapan yang matang, takutnya menimbulkan berbagai macam konflik yang bikin complicated gitu. Jadi kurang setuju ya? Iya. Yang kedua itu apa saja sih dampaknya bagi pernikahan ini tuh? Dampaknya udah pasti dampak negatif ya, yang aku tahu dampak-dampaknya itu pertama, ini kan pernikahan yang di bawah umur 18 tahun ke bawah, yang dimana seharusnya di umur-umur segitu tuh kita masih mengenyam pendidikan ya. Udah pasti kan berarti kurangnya pendidikan, terus juga gejala ekonomi bisa jadi salah satu faktornya tuh. Terus habis itu karena belum siap, yang tadi aku sebutin, belum siap secara mental dan emosional, takutnya nanti terjadi kekerasan di dalam rumah tangga gitu. Iya, dan lain-lain. Jadi kalau itu dari sisi negatifnya, kalau positifnya ada gak sih itu positifnya? Positifnya sih menurut aku nggak tahu ya, karena aku belum menikah, mohon maaf, tapi kayaknya sih nggak ada ya dari positifnya. Mungkin positifnya itu dia bisa menjalin hubungan secara halal gitu. Gitu. Jadi yang ketiga nih, apakah kamu ingin melakukan pernikahan dini? Dan kalau iya, berikan alasannya. Enggak. Kenapa tuh kalau enggak? Karena ya itu tadi, karena lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya, dan aku mau fokus untuk pendidikan dulu dan mempersiapkan diri aku untuk bisa menjadi seorang istri dan seorang ibu yang baik gitu. Bagus sih.
Makasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca Prasetyo dari kelas 12.5 kelompok 3 dengan judul proyek pernikahan dini, dampak pernikahan dini pada remaja. Jadi di sini saya ingin menanya kepada Bu Gina. Yang pertama itu gimana sih pendapat Bu Gina tentang pernikahan dini? Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja pasti mempunyai pengaruh juga terhadap psikologisnya. Pendapat saya adalah remaja perlu mengeksplor dirinya yang lebih luas lagi dengan tidak terlalu berkomitmen terhadap antar pasangan dan antar pribadi, yaitu pasangan, dan di komitmen soal agama dan negara, karena mereka masih membutuhkan hal-hal yang harus dieksplorasi gitu. Jadi yang kedua itu apa saja sih dampak dari pernikahan dini itu, Bu? Oh banyak. Pertama, masa remaja itu masa-masanya mencari tahu, peralihan, masih labil. Kalau misalkan pernikahan dini dilakukan di umur yang tidak sesuai secara psikologis, dampaknya bisa bertubi-tubi. Dia belum selesai sama masa remajanya, belum bisa memahami antar individual, dan mungkin bisa mempengaruhi keturunannya kelak. Karena ibarat kata dia lagi nyaman nih sama tubuhnya yang ideal, terus misalkan dia pernikahan dini dalam artian harus mempunyai pasangan, mempunyai keturunan, akan menjadi secara fisik yang berbeda, kapasitas teman-temannya juga terbatas, itu akan mempengaruhi psikologisnya juga gitu. Jadi memang dampak yang diterima pada usia yang belum matang akan mempengaruhi banyak sekali dampak yang ke arah negatifnya, sehingga nanti di kemudian hari itu akan menjadi penumpukan masalah di keturunan. Kayak belum selesai nih ke anaknya, ntar anaknya yang akhirnya nggak keurus, terus akhirnya belum selesai sama teman-teman, dia harus ngurusin anaknya, jadinya stres berlebih, komunikasi antar pasangan yang belum matang, banyak lah. Itu dampak negatifnya ya, Bu? Kalau dampak positifnya, dampak dari positifnya ketika kita sudah memilih untuk menikah, berarti kita ada hal komitmen yang diambil. Komitmen dalam pernikahan itu sebenarnya bukan antara individu dan individu, antara perempuan dan laki-laki, tetapi ada organisasi kecil, dalam arti di sini adalah keluarga. Itu juga menjadi serta-merta pandangan yang seharusnya tuh dipikirkan. Jadi kalau misalkan pernikahan dini, anak tuh sebenarnya belum siap untuk memperlihatkan hal tersebut, harus ubah-ubah kepada yang tua, ibarat kata harus memikirkan ke keluarga pasangan dan sebaliknya, dan yang lain-lain gitu sih. Dampak positifnya sedikit yang mungkin berkomitmen, mempunyai pasangan buat partner, buat sharing, itu ada. Terus secara agama juga mungkin lebih dihalalkan gitu ya, tidak menjadi pembicaraan publik. Nah, tapi ya negatifnya itu banyak. Kalau misalkan masalahnya dia belum siap, nanti akan menjadi perpecahan pada akhirnya. Berujung perceraian ya. Betul, mungkin itu sangat bisa terjadi karena keputusan yang terlalu cepat. Jadi lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Ya, sejauh ini untuk di era sekarang banyak dirasakan demikian. Karena kalau zamannya dulu nih, misalkan pernikahan dini, memang orang tua zaman dulu tidak melihat hal banyak kan, eksplornya itu jarang, mungkin di tempat lingkungan sekitarnya aja. Nah kalau sekarang dunia digital lebih banyak sekali yang masuk, informasi yang masuk, itu belum sampai kestabilan, akhirnya ada membanding-bandingkan, terus sharing secara ekonomi, wah pokoknya banyak sekali sih. Jadi pernikahan dini itu untuk zaman sekarang kalau belum dilakukan di waktu yang tepat dan komitmen yang tepat, akan membawa dampak negatif yang lebih banyak. Itu menurut saya. Terus yang kalau ketiga itu gimana sih Bu, pro dari sekolah jika ada murid yang memutuskan pernikahan dini? Oke, secara sekolah kami kan, kita kan sekolah reguler yang di bawah Kemdikbud dan Dinas Pendidikan. Dan di sekolah kita itu tidak ada yang masih berstatus sudah menikah atau sedang menikah atau
hal yang lain, intinya masih lajang, masih kelas sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada yang memutuskan itu, berarti dia harus menyelesaikan salah satunya, yaitu sekolah dulu, karena kita masih di fokus pendidikan yang dimana belum ada komitmen yang kita butuhkan selain belajar. Tuh, jadi langsung dikeluarin atau gimana? Oh enggak, itu keputusannya sendiri. Kita tidak mengeluarkan, tapi karena dia memutuskan kalau untuk menikah, ya dia harus mengundurkan diri. Gitu. Karena memang bukan di statusnya kita, berarti fokusnya dia adalah bukan untuk belajar dulu, tetapi ada kok sekolah-sekolah lain mungkin dia harus PKBM atau homeschooling. Gitu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, jadi di sini saya Panca Prasetyo dari kelas 12.5 kelompok 3 ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Bilmanan. Saya boleh wawancari Bapak? Yang pertama itu dalam tahun terakhir, apakah ada pasangan muda yang melakukan pernikahan dini? Jika ada, berapakah jumlahnya Pak? Kita nggak bisa, harus dilihat di admin yang komputer itu. Dari datanya ya? Ada dari datanya. Ngarang-ngarang kita nggak tahu, kalau di sana ada. Nah, ya. Jadi kalau namanya orang pernikahan dini itu bisa kita laksanakan, ya itu kan berarti yang nikah di bawah umur, ya kan? Itu bisa dilaksanakan oleh KUA, oleh pengurus, manakala sudah ada izin dari pengadilan. Jadi harus ada izinnya Ada Pak? izin, karena dalam undang-undangnya bahwa usia nikah laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan minimal umurnya 19 tahun. Apabila di dalam pelaksanaan pernikahan kemudian dilaksanakan itu kurang dari 19 tahun dan kemudian dilaksanakan oleh pihak KUA atau penghulu, maka harus sudah mengantongi atau punya izin dari pengadilan agama. Jadi harus ada Pengadilan izin. agamanya mengizinkan, kalau mengizinkan kita laksanain, kalau nggak ada kita nggak berani. Jadi harus ada izinnya Pak? Terus yang kedua itu bagaimana prosedur yang dilakukan oleh KUA jika ada yang pasangan muda yang ingin melakukan pernikahan dini? Itu tadi, kalau dia akan melaksanakan atau melangsungkan dengan dicatat di sini, maka harus mengantongi surat izin dari pengadilan. Dari pengadilan memutuskan bahwa pasangan ini yang usianya di bawah 19 tahun bisa dilaksanakan, diizinin oleh pengadilan. Kalau nggak ada itu, kawan nggak berani melaksanakan. Karena itu menyangkut berarti kita melanggar undang-undang. Terus yang ketiga itu dari data yang dimiliki oleh KUA, apa yang menyebabkan pasangan muda melakukan pernikahan dini? Banyak hal ya. Banyak kan? Tapi yang terbanyak ya biasanya ada faktor fitnah. Yang hubungan sebelum pernikahan itu kebanyakan. Walaupun di antaranya 1-2 ada yang menyatakan, kita tanya orang tuanya, apakah ini anak sudah kecelakaan Pak? Oh belum Pak, belum. Hanya saja saya sudah repotan untuk mengawasi, itu ada. Dan ada juga memang di kalangan mungkin karena dari dulu kakeknya atau neneknya zaman dulunya atau di Jawa di mana pernikahannya muda, kan kadang-kadang punya anak perempuan itu kan, oh jangan lama-lama, udah dikawinin aja kan gitu kan, ada juga begitu. Nah, silakan aja, yang penting bisa diproses di KUA. Kalau sudah punya izin, silakan aja izin ke pengadilan dulu. Izinkan nggak kalau sama pengadilan? Kalau di pengadilan memberikan izin, kita laksanakan. Kalau nggak ada, kita nggak berani melaksanakan. Terus yang terakhir itu bagaimana pendapat Bapak mengenai pernikahan dini? Ya sebenarnya kalau usia segitu kurang kurang kuat dan belum mapan dalam berpikir, dalam hal macam-macam lah, belum siap lah ya. Apalagi kalau menurut kedokteran bagi anak perempuan terutama ya, dia belum siap untuk hamil, kandungannya belum kuat. Karena kan
walaupun di dalam syariat itu orang nikah itu usia berapa aja ya, tapi kan kita kan punya undang-undang, punya negara yang untuk supaya masyarakatnya sehat, jadi sesuai dengan ilmu kesehatan kan juga semata-mata tidak diteliti. Jadi usia pernikahan yang mantap, yang kuat dan siap ya, seharusnya sih 25 tahun. Tapi ini untuk mempermudah ya, karena juga 19 tahun juga dianggap sudah dewasa gitu ya, diundangkan oleh anggota DPR itu, yang awalnya padahal perempuan itu dibolehkan umur 16 tahun. Makanya di undang-undang itu nomor 16 tahun 2019 itu perubahannya waktu itu ya itu tanggal 14 Oktober. Kemudian tanggal 15-nya sudah melaksanakan ya. Itu dari usia perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun. Makanya kalau dulu itu sebelum tahun 2019 itu perempuan boleh, yang penting sudah 16 tahun itu sudah boleh. Nah, ditingkatkan lagi mungkin karena sekarang banyak wanita karir dan sebagainya kan gitu kan, jadi diambil tengah-tengahnya, makanya diberikanlah pernikahan minimal 19 tahun. Itu yang buat bukan Departemen Agama, bukan anggota DPR, itu kan undang-undang yang kan yang bikin kan anggota DPR. Jadi banyak dampaknya gitu Pak pernikahan ini. Ya otomatis begitulah, kurang siap mental. Ya banyak hal lah, kurang siap mentalnya. Ntar kalau ada masalah dikit, ya kan. Padahal kan orang kalau sudah menikah itu kan kalau ada masalah nggak boleh kita ngadu sama orang tua. Kita ngomong sama orang tua itu kasihan orang tua, ya kan. Itu kasihan kalau ada masalah dalam rumah tangga kita cerita sama orang tua. Kalau ada masalah yang kurang baik ngomongnya sama orang tua, ceritakan orang tua, itu sebenarnya itu berbeban sama orang tua. Harusnya kalau udah nikah udah siap tanggung risiko, siap untuk berumah tangga, siap untuk menjalani hidup rumah tangga yang notabene mereka punya orang tua masing-masing, disatukan dengan berjodoh. Itu harus benar-benar siap, risiko apapun harus siap. Orang tua kalau diceritakan semacam itu, kalau semua pemikirannya sama, nah kalau nanti akhirnya orang tua malah bikin runyam, kan jadi malah bubaran malah. Makanya kalau ada masalah, saya juga secara pribadi sering menghadiri pernikahan itu, kalau ada masalah jangan disampaikan ke orang tua. Kalau berdua tidak bisa menyelesaikan atau tidak ada solusinya, datanglah ke KUA untuk konsultasi. Jangan ke orang lain nyebar kemana-mana. Orang tuh kalau ke KUA cukup di sini aja udah. Coba kalau tetangga yang diomongin, melebar ke sana-sana, mana-mana. Si anu kan gitu. Tapi kalau udah cukup di sini aja. Kalau tidak bisa nasihatin, kita nasihatin ya apa masalahnya sehingga sampai begini kan gitu. Kita dialog ya, kita carikan solusinya supaya cita-cita untuk pernikahan menjadi sakinah mawaddah warahmah tercapai ya. Dan bukannya orang nikah itu dalam perjalanan rumah tangganya udah 10 tahun nggak ada masalah, semua orang punya masalah. Di situ aja masih jomblo aja masalah, apalagi berdua, ya kan? Namanya ini perempuan punya orang tua sendiri, caranya mendidik orang tuanya ya cara orang tuanya dia. Nah ini ya laki punya orang tua sendiri, cara mendidiknya juga berbeda, kan? Sama-sama berbeda. Tujuannya sama, cuman caranya berbeda. Tujuannya kan orang tua kita kan, yang perempuan biar jadi anak yang soleha, yang laki biar jadi anak soleh. Tapi kan caranya berbeda-beda orang tua masing-masing.
karena tujuannya ini sama, cuma caranya yang berbeda-beda. Sama orang berumah tangga juga gitu, ini sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Tapi kan mereka dengan cara melaksanakan berumah tangga itu kan modelnya beda-beda, dengan cara begini, dengan cara begini. Yang tujuannya satu, ingin sakinah, supaya tenang, enak, nyaman. Kan kalau yang disebut orang nikah tujuannya sakinah itu kan supaya dalam rumah tangga, dalam hidup berdua sesama pasangannya supaya indah, nyaman, sejahtera, damai. Ini yang disebut sakinah. Jadi penuh kebahagiaan. Ya, walaupun di dalam perjalanan orang berumah tangga pasti banyak yang disebut masalah atau kerikil. Ya. Makanya kalau sekarang kan tahu sendiri di medsos itu kan ya. Gak usah ngomong, gak usah dengerin tetangga, kita jalan aja sendiri kan gitu kan, ada yang gitu. Jadi kalau kita ngikutin omongan tetangga, wah kita bisa ribut. Nah, yang penting kita yang tujuannya benar, tujuannya baik, jalan masing-masing. Kalau nasihatnya baik kita ambil, kalau untuk memecah belah kita ya atau ngompor-ngomporin ya jangan ambil, nggak usah denger dulu. Jadi tujuan rumah tangga pertama, kalau orang mau nikah niatnya mengikuti sunnah Rasul, ya, supaya bernilai ibadah kepada Allah kan gitu. Niatnya kita mengikuti sunnah Rasul. Kenapa mengikuti sunnah Rasul? Karena Rasul juga menikah. Jadi kita, tapi bukan kita harus mengikuti. Oh Rasul kan istrinya banyak, kita harus banyak, nggak bisa. Karena kita udah dibatasi oleh hukum, laki-laki boleh 4, namanya kan gitu kan. Tapi jangan dianggap bolehnya 4-nya itu bisa nggak berbuat adil, itu masalahnya kan gitu kan. Itu yang beratnya itu. Orang sih umumnya kaya, saya bisa nikah 4 kali, bisa nggak berbuat adil, itu yang susah. Jadi semacam dibolehkan, tapi ada ininya, ada kuncinya, harus berbuat adil. Itu yang susah adil. Terima kasih banyak. Ya boleh.